Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atas Rasman Arief Nasution akhirnya digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Suasana sidang yang dihadiri Rasman dan disaksikan oleh kuasa hukum dan keluarga Rasman ini pun terbilang mengejutkan. Lantas, seperti apa suasana sidang pembacaan tuntutan dan seperti apa pula tanggapan Rasman atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut? Lalu, seperti apa tanggapan Hotman Paris atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut? Seperti apa pula tangis haru biru dari Putri Rasman ketika membacakan surat terbukanya kepada Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar ayahnya dibebaskan? Benarkah Rasman tetap merasa dirinya tidak bersalah atas tuduhan dugaan pencemaran nama baik kepada dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara antara Hotman Paris Hutapea versus Rasman Arief Nasution kini bergulir sangat panas di ranah hukum. Proses hukum sudah sampai pada agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Rasman. Pasca pekan lalu ditunda, sidang dengan agenda pembacaan tuntutan atas Rasman dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris tersebut akhirnya digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lantas, seperti inilah suasana persidangan. Media itu tolong duduk selama proses persidangan berlangsung, duduk di bangku kunci saja. Melakukan tindak pidana, mereka melakukan dan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dan mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya. Bagaimana melanggar pasal 1 pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, dan kedua primer pasal 311 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1 bundel dokumen screenshot postingan akun Instagram atas nama Nasution dan Iklim Agim. 2. 1 bundel screenshot percakapan WhatsApp Putri Iklim Aprilia dengan nomor 0815 601 2007. 3. 1 bundel screenshot percakapan WhatsApp Bunda Widya dengan nomor 0896 501 198396. 4. 2 lembar surat kuasa khusus syarat form nomor SK /256 /4 Romawi /2022 tanggal 25 April 2022. 5. 2 lembar surat pernyataan Gusti Gunawan Dola SH. 6. 1 bundel fotokopi surat pembatalan kuasa pada Dr. Haji Hasan Arif Nasution.
Dalam sidang yang beragenda pembacaan tuntutan atas Rasman Arief Nasution siang tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, isi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atas Rasman pun terbilang mengejutkan. Lantas, seperti apa pula tanggapan Rasman Arief Nasution terkait isi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang digelar hari ini? Tidak ada masalah dengan persoalan ini. Tapi ketika lawyer diperlakukan begini, imunitas kita tidak dihargai sedikit pun, maka siap-siap lawyer lain akan mengalami yang sama. Jadi, itu pesan saya kepada rekan-rekan media, kami akan buat pledoi. Pledoi ini akan saya ungkap semuanya, ya Mas ya? Akan kita buat terang bahwa ada di sini pelecehan seksual, ada hubungan yang tidak suka sama suka. Kalau Iklim Hakim bilang dia dilecehkan, Hotman bilang suka sama suka, lalu apa namanya itu? Dua orang ini yang sudah melakukan hubungan badan, kok saya yang diberatkan? Kok seolah-olah saya salah? Saya tidak takut dengan tuntutan ini, tapi saya kecewa kok penegak hukum seperti ini, bahwa Iklim Hakim itu dituntut 6 bulan, nanti juga hukuman percobaan. Yang ke saya nanti akan jatuh lah, kira-kira begitulah, sudah tahu kan? Benar prediksi saya. Nah, jadi kalau memang melawan Hotman dianggap sebagai musuh negara, mari kita angkat tangan sama Hotman semua. Tapi kalau Hotman masih equality before the law diperlakukan, saya tidak akan pernah mundur menghadapi dia. Saya sudah berani memfaktakan bahwa ada perbuatan itu. Saya seorang istri, juga sebagai selalu mendampingi suami saya, mendampingi klien-kliennya, termasuk Putri Iklim Hakim ini, Pak. Saya tahu betul bagaimana dia pertama datang ke kantor kami, Pak. Sampai dia ingin bunuh diri, saya yang menenangkannya. Ini sangat tidak adil, Pak. Kenapa saya meminta Pak Presiden, Pak Prabowo? Karena Hotman selalu membawa nama Bapak. Bahkan di persidangan juga, Pak, di depan jaksa, di depan hakim-hakim, dia mengatakan, saya dekat dengan Prabowo. Prabowo datang ke pesta anak saya. Dia duduk berjam-jam menemani saya. Katanya, Pak, seolah-olah dia memframing dirinya, dia kuat karena didampingi oleh Pak Prabowo. Suami saya tidak bersalah. Kalau suami saya bersalah, saya ikhlas. Suami saya bukan korupsi, bukan pembunuh, bukan pemerkosa. Semua sudah terbukti, Pak. Ada apa ini? Bahkan saya mendengar kemarin ada atensi dari Kejagung untuk kasus ini, Pak. Tolonglah, Pak. Hanya pengacara dibeginikan, Pak, apalagi di bawah. Bapak selalu mengadang-adangkan hukum ditegak adilkan. Tidak ada, tapi hari ini, Pak, diabaikan, Pak. Luar biasa, Pak Prabowo. Tolong, Pak Prabowo. Tolong. Suami saya tidak bersalah. Tidak bersalah. Tolong, Pak. Hotman Paris Hutapea selaku seteru Rasman Arief Nasution menanggapi terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas Rasman dalam sidang siang tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hotman Paris mengaku apapun tuntutan jaksa atas Rasman ia terima. Hotman mengingatkan Rasman bahwa ini sudah titik akhir karirnya di Jakarta. Karena itu, Hotman berharap kepada Rasman agar pulang kampung saja. Tuntutan jaksa 2 tahun. Harusnya jauh lebih berat. Tapi memang jaksa sudah cukup bekerja maksimal ya menghadapi orang kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti hakim yang menjatuhkan hukuman lebih berat. Ya. Yang kedua, tuntutan itu memang sesuai dengan fakta kejadian. Karena apa? Karena dia sebagai pengacara, kalau dia mewakili klien, harusnya kan menempuh prosedur hukum. Harusnya kan membuat laporan polisi. Harusnya dia menggugat Hotman Paris kalau memang dia mewakili klien. Ya kan? Tapi kan dia tidak lakukan itu. Dia memposting di dia punya Instagram dia sampai 8 kali
yang membuat kata-kata yang sangat sadis, yang mencemarkan dan menfitnah dan merusak nama baik saya. Ya, prosedur hukum bukan begitu. Harusnya dia gugat saya kalau memang dia mewakili klien. Dia tidak lakukan itu. Disitulah dia kenanya dia begitu. Ya, kalau memang benar ada pengaduan dari kliennya bahwa saya melakukan sesuatu, harusnya dia tempuh prosedur hukum. Dulu dia tidak lakukan itu. Dia gaya kampung. Ya seperti biasa, memang dia dari kampung gitu kan. Dia membuat postingan di Instagram. Makanya kena mencemarkan nama baik dengan cara medsos. Sebenarnya ya, kalau dia dihukum, hukuman paling berat bagi dia bukan hukuman penjara ini. Hukuman paling berat bagi dia adalah siapa lagi mau jadi klien dia. Sementara kita ini coba begitu datang rezeki, begitu banyak kasus ya, begitu berlimpah perkara yang kita pegang, sementara dia siapa lagi ya mau jadi klien dia dengan predikat seperti itu. Makanya saya mengatakan, halo Rasman, pulang kampung aja kau. Pulang kau ke kampung kau, pelihara bebek di kampung, lebih tenang kau jiwamu begitu. Kalau gaya menangani perkara di ibu kota ini bukan dengan cara gaya dia, ngancam-ngancam, marah-marah kayak jagoan. Padahal nggak ada yang takut sama dia. Rasman nggak ada yang takut sama botak. Kalau untuk sementara puas, tapi mudah-mudahan hakim akan menjatuhkan lagi lebih berat. Kan hakim berwenang menjatuhkan putusan lebih berat dari tuntutan jaksa. Mengejutkan ending agenda sidang pembacaan tuntutan Rasman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini. Lantas, seperti apa tangis putri Rasman Arif Nasution ketika menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, namun merasa yakin 100% ayahnya tidak bersalah? Benarkah Rasman pun sampai ikut menangis? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pada sidang pekan lalu terkait pembacaan tuntutan terhadap Rasman Arif Nasution yang ditunda, Putri Rasman juga mengungkapkan pendapatnya terkait kasus hukum ayahnya. Sang putri merasa yakin 100% bahwa ayahnya tidak bersalah. Menurut Putri Rasman, keyakinan itu mengacu pada bukti-bukti yang sudah terungkap di persidangan. Ia pun berharap dengan ditundanya sidang pekan lalu, berarti jaksa penuntut umum membutuhkan waktu yang baik untuk membuat tuntutan atas ayahnya. Tak hanya itu, Putri Rasman juga menyampaikan pesan khusus kepada Hotman Paris agar tidak terus-menerus menyudutkan ayahnya. Ia juga meminta agar Hotman Paris berhenti mengurus hidup orang dan fokus mengurus hidup sendiri. Dari sidang hari ini saya percaya bahwa butuh waktu lama jaksa untuk melihat tuntutan kepada ayah saya, karena saya percaya ayah saya sudah terbukti di pengadilan bahwa ayah saya tidak bersalah. Ya kita salahkan sama jaksa aja, kita lihat ke depannya gimana. 100% tidak bersalah, karena sudah di pengadilan semuanya udah terungkap, buktinya sudah jelas, jadi apalagi yang harus dipermasalahkan. Buat opung, saya berbicara sama wartawan karena itu nurani saya, karena saya sebagai seorang anak yang tidak tahan melihat ayah saya di framing oleh tokoh hukum yang seolah-olah menyudutkan ayah saya. Udahlah, ayah saya juga nggak masalah, ayah saya masih ada kliennya juga, jadi apa yang harus dipermasalahkan, diposting-posting? Nggak geram sih, lucu nengoknya, kayak opung-opung tantrum. Nggak ada masalah lain emang selain ayah saya. Kurang bahagia begitu ngurusin hidup orang.
buat opung, udahlah urus aja lah hidup opung. Tobat. Saya nggak pernah nyuruh ayah saya tobat, karena saya nggak pernah malu punya ayah kayak ayah saya. Pada momen sebelumnya, usai jadwal sidang pekan lalu yang ditunda, Putri Rasman Arif Nasution juga menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Sembari menangis, Putri Rasman yang berprofesi sebagai dokter ini merasa miris atas perlakuan terhadap ayahnya yang menurutnya tidak adil. Ia berharap kepada Presiden Prabowo agar ayahnya dibebaskan dari jeratan hukum. Ia juga meminta Presiden Prabowo agar hukum di negeri ini tetap tegak lurus, membebaskan orang yang benar dan menghukum yang bersalah tanpa pandang bulu. Putri Rasman ini juga memohon kepada majelis hakim agar membebaskan Yahnya, karena itulah keadilan untuk ayahnya, bukan hukuman penjara. Mendengar surat terbuka putrinya sembari meneteskan air mata sedih. Rasman pun mendekapnya dengan raut wajah sedih pula, bahkan ikut menangis. Rasman berharap bahwa Presiden Prabowo dan majelis hakim mendengar surat terbuka putrinya. Surat terbuka kepada Bapak Prabowo Subianto. Perkenankan saya sebagai anak yang sangat menyayangi ayahnya, menyatakan harapan saya yang dalam dari hati saya. Ayah saya, Dr. Haji Rasman Arif Nasution, SH, SAG, MA, PhD, bukan hanya seorang advokat, tapi juga ayah yang hebat, kuat, dan selalu mengajarkan kami kejujuran dan keberanian dalam membela kebenaran. Saat ini, ayah saya sedang menghadapi tuntutan hukum, yang padahal bukti-bukti sudah jelas, pengakuan Iklim Hakim pun sudah terang. Sebagai seorang anak, hati saya teriris melihat perjuangan ayah saya yang seolah-olah diputarbalikkan oleh keadaan. Saya memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebagai presiden yang saya hormati dan percayakan keadilan, agar hukum di dunia ini tetap tegak lurus. Saya percaya bahwa keadilan bukan hanya untuk orang yang lebih kuat dan lebih berkuasa, tapi bukti-bukti yang membenarkan ayah saya tidak dilampirkan oleh pihak kepolisian hingga ayah saya tersangka dan terdakwa sampai sekarang. Saya juga bertanya dalam hati, apakah etis seorang pengacara yang memamerkan gaya hidup bebasnya dan kontroversial di media sosial, sementara ayah saya yang membela kliennya dengan keras justru dihukum. Apalah hukum membela orang yang populer dan menghukum orang yang membela dengan nurani. Saya juga memohon kepada Ibu Majelis Hakim agar terbuka hatinya, melihat dengan jernih dan adil. Saya percaya bahwa keadilan tidak dapat dibungkam oleh tekanan atau kekuatan. Ayah saya adalah ayah yang kuat dan hebat, tapi saya tahu di dalam dirinya ada kelelahan yang sangat mendalam. Sebagai seorang anak, saya hanya ingin melihat ayah saya bebas dan menjalani hidupnya dengan tenang dan terhormat. Kami tidak minta keistimewaan, kami hanya minta keadilan. Untuk ayah saya, ayah tetap semangat dan kuat. Ingat ya, ayah diadili bukan karena ayah korupsi. Ayah diadili bukan karena ayah pembunuh. Kami gak pernah malu jadi anak ayah. Percaya ya, setelah ini akan ada rencana Allah yang lebih besar untuk ayah. Full support untuk ayah, full bagi cinta untuk ayah dari Putri dan kami anak-anak ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Makasih anakku, jujur demi Allah saya nggak tahu ini dia sepintar ini berbicara. Ya, Khalif juga, ya terima kasih nak, tetap berjuang. Mudah-mudahan Tuhan melihat dan Presiden Pak Prabowo, Ibu Majelis Hakim, karena mereka ini menyaksikan persidangan itu terus gantian, tidak pernah absen. Kadang Dr. Rizka, kadang Dr. Anggi, Echa, Bu Eli, Bu Ade, Putri, kemudian Khalif yang tiap hari, tiap minggu datang. Saya menjadi semangat buat saya. Ya, mudah-mudahan kalian berdoa terus, Tuhan melindungi kita. Mengejutkan, pecah tangis Putri Rasman Arif Nasution yang juga merasa yakin 100% bahwa ayahnya tidak bersalah. Lantas, apa yang membuat Rasman juga merasa yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris atas dirinya? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Jelang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum hari ini terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh advokat senior Hotman Paris Hutapea, tersangka Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa dirinya merasa yakin 100% bahwa dirinya tidak bersalah. Entah dengan alasan apa, Rasman pun mengaku dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris ini, dirinya merasa yakin harus lolos. Karena itu pula, penundaan putusan pada minggu yang lalu dilihat Rasman sebagai ruang yang bagus bagi Jaksa Penuntut Umum untuk benar-benar dengan pendalaman yang serius, komprehensif, dan substantif dalam membuat tuntutan terhadap dirinya. Rasman tidak menampik bahwa ia lelah menjalani proses hukum kasus yang menjeratnya. Namun, ibarat pelaut yang handal, ia harus terlebih dahulu menghadapi terpaan gelombang yang dasar. Justru ini ruang yang bagus supaya JPU benar-benar konkret, komprehensif, substantif, memasukkan semua proses persidangan yang dapat difaktakan. Dan itulah yang akan nanti menjadi sebuah kesimpulan mereka untuk menjadi tuntutan. Jadi menurut saya bagus, artinya ada pendalaman yang serius. Ya, jadi saya kira itu, oke? Abang sendiri yakin berapa persen Bang untuk Abang tidak? Ya saya 100%, karena memang logika hukumnya udah nggak masuk. Pelaku utama siapa? Pemberi kuasa siapa? Iklima, penerima saya. Iklima udah ngaku bahwa beri kuasa ke saya, benar? Tanda tangan kuasa benar? Terus ada pelecehan, benar? Terus apa? Saya kan hanya seorang lawyer yang menjalankan tugas profesi. Oke? Thank you. Nggak kecewa Bang, maksud jauh-jauh datang kemari tapi kita udah 20 kali sidang nih, 23 nih. Berarti Rabu depan 24. Lelah juga nggak sih Bang? Hah? Lelah juga nggak sih Bang? Kalau dibilang lelah ya karena menyita waktu. Tetapi untuk membangun sebuah kebenaran, untuk menegakkan keadilan, untuk membuktikan bahwa seorang lawyer itu butuh ketangguhan, ya saya tidak ada masalah dengan ini. Karena memang saya sudah terbiasa menghadapi tantangan-tantangan gitu. Dan selalu dalam filosofi hidup saya bahwa tidak ada seorang pelaut yang handal kalau tidak berhadapan dengan gelombang yang dahsyat. Tapi insya Allah saya yakin di kasus ini saya harus lolos. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.